Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbagi untuk kawan-kawan semua, safety hoppers dan safety officer dimanapun kawan-kawan berada, baik dari region 1 maupun sampai bukan maupun ya, sampai region 7 seperti itu. Eh, Hari ini kita coba untuk melakukan Savecast ya. Savecast itu apa? Nanti kita bahas bersama-sama Savecast-nya. Jadi Savecast kali ini adalah episode kedua terkait daripada bagaimana monitoring dan kerja di Fisika 3 bersama project leader area Purwokerto Kang Yudi. Seperti itu. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak bersama-sama dalam link berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Nah, mau berdua aja. Gimana kabarnya Kang Yudi? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Salam kenal. Saya baru tahu, baru mengenal ini. Ya. Sama-sama. Salam kenal juga Mas Angga. Angge. Terima kasih Kang Yudi telah menyempatkan waktu dan tenaganya serta pikirannya juga kalau nggak salah nanti ke depan ini. Kurang lebih ke depannya nanti kita pengen sharing-sharing dengan Kang Yudi terkait monitoring kinerja khususnya. Tapi sebelumnya boleh dong memperkenalkan diri dulu, Kang Yudi. Atau saya dulu aja memperkenalkan diri. Sebentar. Tak ganti headset. Jadi ceritanya gini, Kang Yudi. Iseng-iseng, bukan iseng-iseng sih, ini sebuah gagasan kecil sih. Kami coba membuat sebuah podcast kecil-kecilan. Seperti itu. Eh, Podcast nanti rencananya memang membahas terkait kegiatan-kegiatan kawan-kawan di lapangan, terkait safety patrol, sidak ke lapangan, seperti itu. Kemudian video-video yang menceritakan terkait pekerjaan kawan-kawan, prosedur ataupun SOP pekerjaan yang memang biasa dilakukan oleh kawan-kawan. Seperti itu. Nah, kemarin itu kami coba florkan gagasan ini ke kawan-kawan. Ya, ayo, ternyata antusiasnya sangat luar biasa sehingga kita, saya coba direalisasikan aja Mas gitu. Seperti itu. Nah, kami baru mencoba untuk sounding nih, seperti itu, seperti apa. Akhirnya kemarin ada respon baik dari Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi yang telah mensupport Savecast. Savecast pun ini judul atau kata yang memang direkomendasikan sama beliaunya. Awalnya malah Savepod gitu. Loh, pas kurang-kurang menjual itu tuh namanya. Pakai Savecast aja, Safety Podcast, istilahnya kayak gitu. Safety Podcastnya. Eh, Mohon bimbingannya seperti apa-apanya ke depannya. Nah, alhamdulillahnya itu saat pertama kali ada ide kayak gitu, kok ya pas ada MUP3 yang berkunjung ke tempat kami. Jadi beliaunya langsung menjadi narasumber yang pertama. Nah, ini yang kedua. Yang kedua kemarin, Mas, lanjutkah acara kemarin? Loh, lanjut, Pak, itu. Terus gimana, Pak? Ya udah, lanjut aja. Terus siapa, Pak? Nanti kondisikan teman-teman yang di pusat gitu. Akhirnya, loh Pak, jangan dulu Pak, ini masih belum apa-apa gitu. Ini belum apa-apa gitu. Udah kalau gitu Kang Yudi aja. Loh Kang Yudi siapa? Kang Yudi Regen 1. Loh, bukan itu loh yang kemarin sharing terkait masalah data studio. Data studio yang melalui Google itu. Oh iya Pak, kemarin sempat mengikuti. Jadi kemarin waktu presentasinya Kang Yudi itu saya sempat mengikuti saat perjalanan ke Pasuruan. Jadi saat tidak bisa menyimak secara maksimal saat sampai di lokasi Pasuruan AI internal SMK 3. Wah, ini luar biasa datanya. Terus kemarin Kang Yudi nge-share linknya itu. Wah, ini kompleks banget nih, luar biasa. Nah, mohon sharingnya di sesi podcast season 2 ini. Seperti itu Kang Yudi. Itu sekilas aja tentang Savecast. Nah, untuk saya sendiri, saya Angga Hadi Kang, dari area Mojokerto, Region 3, seperti itu. Insya kedepannya nanti juga akan ada kawan-kawan yang lain yang memang sebagai hostnya.
kayak gitu. Monggo Kang Yudi, waktu dan ruang Zoom kami persilakan. Sedikit cerita-cerita tentang Kang Yudi, aktivitas hariannya dulu deh, seperti apa. Oh iya, makasih ya undangannya Mas Anjas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ini pada kesempatan hari ini kita ditakdirkan bertemu ya dari apa namanya ada dari rekan Mojokerto yang menghubungi saya. Ini kan saya juga kaget kenapa saya yang diundang, kenapa nggak pusat. Itu Pak Dodi Pak yang nggak cerita. Nanti ceritanya gini Kang Yudi, dari Pak Dodi itu ya, dari Pak Dodi kemudian waktu ini saya juga belum kenal dengan Kang Yudi gitu, belum punya kontaknya. Akhirnya minta tolong Mas ini Mas Hermawan, Mas Hermawan tolong dong dikenalkan sama Kang Yudi, punya kontaknya? Oh punya. Akhirnya kemarin kita izin itu hubungi jenengan. Nah Ya, seperti itu. Mohon maaf kalau sempat dadakan. Monggo lanjut. oke. Ya, apa namanya? Sebelumnya saya perkenalkan ya, saya Yudi. Mungkin project leader area Purwokerto sekarang. Kalau dulu pernah di K3 Jogja. Saya pernah K3 itu dari tahun 2016 ya, 2016 sampai 2019. Jadi sekitar 3 tahun. Jadi K3 di Jogja, kemudian diamanai di Purwokerto ya. Waktu itu masih 2 ULP yang hanya tenaga kerjanya itu 70, sekarang 760 tenaga kerjanya di sini. Itu memang seperti itu. Nah, ini langsung ke K3 atau seperti apa? Monggo Jadi kalau santai, aslinya, ruangnya ruang oh santai, ya, ruang santai. Monggo. oh ya, Iya. saya aslinya Jogja, aslinya Jogja, bergabung di HP itu 2015, itu tim passing sih, seperti itu. Nah, memang saya masih apa namanya, walaupun di PLA tapi saya masih support terhadap K3 ya, terutama ibaratnya sharing-sharing terhadap teman-teman K3 bagaimana meningkatkan kualitas K3 seperti ini. Jadi saya benar-benar pengen bahwa K3 ini enggak cuma jadi slogan saja, tapi benar-benar diaplikasikan betul gitu loh. Ya, harapannya sih apa namanya, dengan budaya K3 itu kan kita saling istilahnya apa ya, bersaing, bukan bersaing tapi bareng-bareng lah, bareng-bareng bahwa budaya K3 ini bukan hanya ada di Purwokerto, bukan hanya di Region 2, tapi ada di Region 3 dan region-region yang lain yang di Haliara Power. Artinya sebenarnya eh, K3 itu bukan kompetisi, tapi semuanya harus kompak gitu kan. Kalau saling mengingatkan, kalau salah satu ibaratnya K3 ini mohon maaf jelek, itu kan jadi ketemburan teman-teman. Wah, itu yang di area sana saja K3-nya jelek juga nggak diapa-apain kan gitu loh. Nah, makanya kita harus bareng-bareng kompak bersama terkait K3 karena satu misi ya, bahwa sesuai dengan pesan Dirut bahwa apa namanya, keselamatan itu lebih penting ya, apa namanya, tidak ada yang lebih penting daripada jiwa manusia Jiwa gitu kan. manusia, betul betul betul. Betul. Nah, kalau menurut saya K3 itu bukan tanggung apa namanya, bukan tanggung jawab ya, bukan tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab teman-teman pelaksana ya, tapi adalah kebutuhan kita bersama. K3 itu adalah kebutuhan bahwa kita itu butuh makan, butuh minum gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar tanggung jawab. Kalau tanggung jawab kamu harus makan gitu kan. Kalau orang yang nggak tanggung jawab, masa ia nggak mau makan kan gitu. Tapi karena jadikan K3 itu sebagai kebutuhan ya sama, kita butuh nafas seperti itu. Jadi mindset kita itu harus harus seperti itu. Jadi hilangkan K3 itu sebagai tanggung jawab itu kurang tepat menurut saya. Jadi ya ini harus apa namanya, satu bahasa bahwa K3 itu adalah kebutuhan, kebutuhan.
Seperti kita butuh makan, butuh minum, butuh nafas, dan K3 itu kita juga butuh selamat, butuh sehat. Betul, betul, Seperti betul. itu. Nah, dalam menjalankan K3 itu apa namanya? Kan kita berpedoman pada SMK 3 ya, SMK Sistem Manajemen Keselamatan Kerja. Jadi teman-teman K3 atau kita semua manajemen K3 dan pengawas-pengawas, koordinator dan semuanya itu fungsikan kalau dalam sistem itu bukan sebagai pengawas. Bukan sebagai pengawas artinya seperti ini. Kita itu membangun sistem. Kita itu membangun sistem. Artinya sistem itu kalau ada pengawas dan tidak ada pengawas, K3 itu tetap jalan. Beda ketika teman-teman K3 itu difungsikan sebagai pengawas. Ada teman-teman K3 yang mereka disiplin, nggak ada lepas. Nah itu fungsinya sebagai pengawas. Tapi kalau membangun sistem, membangun budaya, membangun culture ya, membangun behavior ya, itu adalah bagaimana kita yuk bareng-bareng bahwa K3 ini kebutuhan kita bersama, bukan tanggung jawabnya pengawas seperti itu. Nah, oleh sebab itu apa namanya? Selama ini kan untuk K3 kan eh, indikatornya sih menurut saya sih sudah jelas ya, ada proper itu performa of players itu yang di launching dari HP Pusat itu bagus. Selama ini setahu saya itu proper itu kan hanya bisa dievaluasi setiap bulan ya, atau di akhir bulan atau di awal bulan N+1 itu. Nah itu menurut saya kok dengan hadirnya YO yang bisa dievaluasi harian, itu kan setiap hari bisa dipantau, itu saya merasa kok ada yang kurang nih, gitu. Ada yang kurang, ya. YO setiap hari dipantau serius oleh PLN, gitu. Dipantau serius oleh manajemen, dipantau serius oleh teman-teman petugas, dipantau oleh HP Pusat itu kan YO. Nah, kalau keselamatan ini dipantau nggak hariannya seperti itu? Nah, ini yang jadi pemikiran saya bahwa oh berarti selama ini ibaratnya ya teman-teman ya selama ini saya yakin dipantau cuman maksimal belum. Tadi di sisi optimalisasi dalam Maksimal belum. pemantauannya, Kang ya. Apakah performa betul? Apakah apa namanya? Ya ada sih improvement dari month to month atau bulan ke bulan itu ada peningkatan. Itu kalau saya lihat itu sekitar 2% ya. 2% itu misal bulan Juli rata-rata satu area itu meningkat 2% sampai 3% itu saya ada datanya itu tapi bulan ke bulan gitu loh. Nah, bisa nggak itu dilihat harian? Jadi evaluasinya itu bisa langsung. Nah, oleh sebab itu saya mencoba untuk apa namanya trial and error ya. Jadi untuk membuat dashboard itu kan nggak sekali jadi. Terus banyak kegagalan dan setiap hari tak perbaiki, setiap hari tak perbaiki apa yang kurang nih, apa yang kurang kan gitu kan. Nah, saya pengen support ke teman-teman K3 itu bahwa ya ini K3 itu katanya penting gitu kan, ya harusnya ya benar-benar penting gitu loh, maksud saya seperti itu. Jadi bukan katanya penting, nah berarti apa namanya, apa nih yang harus agar dijadikan bahwa K3 itu penting, yaitu apa yang dikejar teman-teman, apa nilai, oke nilai gitu kan. Nah artinya dari situ saya membuat sebuah wadah yang bisa setiap hari itu dilihat oleh teman-teman seperti itu. Nah, terciptalah apa namanya dashboard yang saya namakan Ayo Asik, aplikasi Yantek Optimization, anomali dan SIQ seperti itu. Nah itu memang teman-teman bisa melihat langsung kurangnya di mana, apa yang kurang. Biasanya kan langsung teman-teman tanya teman-teman pengawas OLP, saya kok nilainya masih kecil gitu kan, apa yang kurang.
akhirnya langsung diperbaiki dan besoknya pasti meningkat. Bukan lagi kayak sistem proper yang hanya dilihat bulanan. Oh, kemarin kurang, saya dapat nilai C atau D, bahkan baru besoknya baru meningkat. Kalau sekarang instan, hari ini jelek, besok kelihatan, sudah kelihatan hasilnya seperti itu. Jadi tinggal untuk scoringnya kan itu dari sisi quantity lah, tinggal dari kualitas teman-teman benar-benar mengawasi bahwa oh ini fotonya bener nggak nih, kan gitu. Apa fotonya cuma asal-asalan atau benar-benar bahwa teman-teman itu melakukan. Nah, memang keterbiasaan itu kan dipaksa dulu. Kalau memang teman-teman itu awalnya ibaratnya untuk menjadi budaya kan pertama harus dipaksa kan gitu. Kalau dipaksa nanti terbiasa itu terus masuk ke dalam bahwa Hanya suatu kebiasaan budaya. menjadi budaya atau mungkin menjadi ini subconscious pikiran alam Ya, bawah sadar. betul. Nah, nah, Unsubconscious mind ya, kalau nggak salah itu ya. nah, ya itu kan jadi pikiran alam bawah sadar. Ketika teman-teman itu udah nggak ngeliat kalau mau pakai sandal itu udah nggak ngeliat itu kan, oh memang udah bener nih kan gitu loh. Jadi seenggak fokusnya itu teman-teman itu sepahit-pahitnya teman-teman itu dalam keadaan nggak fokus tapi tetap sesuai SOP. Maksud saya seperti itu. Tapi kalau coba ibaratnya itu bukan menjadi pikiran alam bawah sadar ya. Ya kalau teman-teman kadang pikirannya nggak fokus ya pasti kembali ke aslinya, ke habitatnya, ke kebiasaan Betul, yang betul. entah itu benar apa enggak kan gitu kan. Iya, iya, betul. Jadi, nah oleh sebab itu pertama sih ini kan memang belum 100% ya kemarin untuk bulan Agustus. Sekarang memang ya kita masih berproses untuk Seragen 2 ini. Kemarin untuk Purwokerto sih di angka 80 berapa ya, 80% lah ya. Itu kita masih berproses, terus kualitas juga masih berproses. Tapi intinya adalah tahap yang pertama teman-teman harus dipaksa dulu untuk bukan maksudnya untuk menekan teman-teman dipaksa itu nggak enak. Sebenarnya kalau sesuai SOP itu kan enak, dipaksanya itu untuk enak kan. Pilihannya kan antara selamat dan sehat gitu aja kan gitu. Kalau nggak selamat ya Iya, sehat gitu loh. betul, betul. Nah, paksanya itu Memang. bukan menyakitkan kan ya. Pemaksaannya itu bukan menyakitkan, tapi antara selamat atau sehat gitu. Kalau nggak sehat ya selamat gitu kan gitu. Jadi bukan selamat dan celaka, sehat dan sakit bukan, tapi antara selamat dan sehat. Itu aja pemaksaannya seperti itu. Jadi oleh sebab itu terciptalah sebuah tools tadi itu seperti itu. Terus gimana ini untuk Iya. selanjutnya? Ini menarik nih terkait tentang tools tadi. Kira-kira ini kan sebuah apa ya? Memang dari yang sudah ada sebenarnya dari proper itu yang memang tuntutannya oh baru bulan depan baru bisa dilihat. Nah, hanya muncullah sebuah gagasan ini terlalu lama. Dan tadi disampaikan juga bahwasanya kalau dari tools ini ya harapannya sekarang ini bisa dilihat nilainya besok sudah ada perubahan tuh kan kayak gitu. Nah, Betul. kira-kira dari kawan-kawan yang di lapangan sejauh ini Kang Yudi ada nggak kendala-kendala yang memang oh ini aplikasinya Pak ini seperti ini Pak. Gimana itu Kang Yudi pas lama ini yang sudah berjalan seperti itu? Kendala itu ada ya, kendala itu ada, tapi kan kita harus tetap melangkah. Kendala itu pasti ada, seperfect apapun harus melangkah. Kalau kita mau berhasil ya tetap melangkah gitu loh. Jadi kalau kita nggak melangkah ya kita nggak akan gagal. Terus terang. Jadi kalau kita melangkah pasti gagal, tapi dari kegagalan itu masa iya gagal Nah, terus kan gitu. ini jadi teringat sebuah statement yang pernah kami coba baca kalau nggak salah. Jadi kalau kita diam sudah dipastikan kita gagal. Tapi kalau kita Gagal. bergerak, Ya. nah ada dua kemungkinan kan seperti itu berhasil dan gagal Iya, tentunya.
antara berhasil dan gagal. Nah, Ya, itu. tentunya sebagus apapun pasti ada trouble. Tapi ya minimal kita berupaya maksimal. Perfect itu nggak ada. Perfect 100% itu nggak ada. Tapi minimal kita berusaha. Kalau nggak kita berusaha, ya udah ada kendala, ya nggak apa-apa. Tapi jangan jadikan bahwa oh, ini terus tidak melakukan, gitu loh. Kan poinnya kan di situ. Betul, betul. Jadi ya ada kendala, oke besok dicoba lagi. Oh ada kendala lagi, besok dicoba lagi kan seperti itu. Dan saya rasa untuk kendala-kendalanya hampir semua rata mungkin Kang ya di beberapa kawan-kawan yang Hmm. lain, di region-region yang lain. Eh, kemudian ini Kang Yudi, pertanyaan buat Kang Yudi nih. Eh, Kiat-kiat seperti apa sih dari kawan-kawan ini nanti kan kita coba bagikan ke kawan-kawan safety officer yang lainnya seperti itu. Nah, upaya seperti apa yang bisa memompa semangat Kang Yudi untuk tetap improvement dalam arah perbaikan? Oke, ke ke arah ketiga ya. Jadi Iya, gini, khususnya di K3. oke. Tujuan kita itu kan apa namanya? Agar teman-teman selamat ya. Walaupun terlepas itu ada takdir, tapi ya walaupun takdir itu kan bisa memilih sebenarnya. Contohnya ya, misal kalau kita itu pengen matinya husnul khotimah, ya pasti sholatnya di masjid kan itu. Kan nggak mungkin kalau setiap hari di masjid terus matinya di diskotik kan nggak mungkin kan gitu. Nah, tapi kalau memang ibaratnya, oh saya pengen mati husnul khotimah, tapi kok perginya tiap hari ke diskotik lah, itu kira-kira matinya di masjid apa di diskotik kan gitu. Jadi, nah artinya gini, kita tuh bisa memilih sebenarnya. Takdir itu garis itu di tangan Allah, tapi cara matinya itu kita bisa memilih sebenarnya. Kalau pengen baik, ya udah di tempat-tempat yang baik, melangkah yang di tempat-tempat yang baik, pasti matinya juga baik kan gitu. Nah, itu. Nah, untuk apa namanya? Pesan buat teman-teman K3 yang lain adalah bahwa teman-teman itu tidak ada teman pun dalam hati itu sudah banyak bisikan setan ya. Sudah banyak bisikan setan kan. Setan itu kan tidak hanya dari apa nama jin lah, tapi dari manusia itu Oh ayat iya, terakhir dalam rasa Al-Quran was-was itu kan pun juga sama minal ya. jinat minal jinati wan nazam, bisa datang dari jin ataupun Dari manusia. manusianya juga Nah, gitu. setannya adalah nah setannya adalah ya bisikan itu. Manusia itu bisa menjadi setan kalau bisikannya salah gitu kan. Nah, jangan sampai setan itu datang dari dalam diri. Teman-teman itu di lapangan itu sudah banyak setannya gitu. Misalnya gini, mohon maaf bukan berarti tapi setan dalam K3 ini kan misalnya gini, oh ini kesuan lah, ambil jalan pintas saja, udahlah selak panas gitu kan, keburu panas, keburu Nah, capek, keburu pegel dan sebagainya kan itu. Nah itu tenang dulu setannya ya maksud saya. gitu. Nah itu kan keburu pegel lah, keburu hujan, udah Betul. keburu respondan, keburu recovery time, dan itu setan. Tanpa ibaratnya disetani oleh temannya yang menjadi setannya saat itu kan. Setan itu kan sifat ya. Yang bawah juga nggak kalah serem gitu kan. Yang pengawasnya, ayo ke cepat endang gitu kan, biar cepat Iya. rampung, ayo selak panas dan sebagainya itu adalah Terus yang cakep ya. yang hal-hal yang ujian, sebenarnya ujian terberatnya itu di situ. Nah, ujian terberatnya di situ bahwa ya memang kenapa kita harus nggak bosan-bosan setiap hari menyampaikan, karena ya biar teman-teman itu seampuh setannya itu tetap kebal gitu. Seperti itu. Jadi jangan pernah bosan untuk mengalahkan setan-setan yang menjadi godaan di dalam melaksanakan K3. Seperti itu sih pesannya. Gitu. Mantap, mantap. Luar biasa Kang Yudi. Lalu gini Kang, sedangkan dengan motivasi seperti itu pernah nggak Kang Yudi ada suatu keadaan mengalami titik di mana ada puncak jenuh gitu misalkan. Aduh gini rek, aduh apa namanya tentang hambatan, tentang tantangan, tentang tuntutan yang membuat itu
ya tadi setan tuh membuat bisikan agar udah nyerah aja deh gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu kan? Pernah sih pernah gitu kan. Pernah. Kadang itu pernah, tapi ya ya tergantung semua itu apa namanya kita yang mengendalikan. Manusia itu fitrahnya memang seperti itu deh. Fitrahnya ya lelah, capek, ya jenuh dan sebagainya memang wajar di dunia itu memang seperti itu. Walaupun istiqomah apapun ya itu yang ibaratnya apa namanya orang yang sekuat apapun itu pasti ada titik jenuh, lemah dan sebagainya itu apa namanya pasti ada. Cuman kalau saya sih selalu ingin mencoba menghadirkan masa-masa lalu yang ya mohon maaf ya agak lumayan pahit ya. Ibaratnya dulu apa namanya kehidupannya agak lumayan pahit lah. Jadi dari situ saya mulai timbul bersyukur, oh iya ya kerjaan saya enak ini kok ibaratnya disia-siakan kan ya teman-teman kan saya yakin lah teman-teman tuh eh, lebih beruntung daripada yang nggak punya pekerjaan atau pekerjaan yang nggak jelas dan sebagainya seperti itu. Jadi itulah yang jadi semangat bahwa kita harus selalu bersyukur sih. Itu. Tapi titik jenuh itu pasti iman. Nah, dan saya tekankan bahwa jangan sampai kita itu butuh pengakuan. Yang penting kerja kerja aja. Gitu. Niatkan kalau karena ibadah itu sudah. Gitu. Jadi kalau wah ini saya udah capek-capek apa namanya buat monitoring seperti ini nggak digunakan dan sebagainya terus nggak diakui lah tujuannya apa kerja itu gitu kan enggak yang penting kan tetap apa namanya bahwa komitmen saya pengen lah memberikan kontribusi ini entah itu mau digunakan entah itu sebagian digunakan sebagian digunakan silahkan yang jelas saya pengen berkontribusi itu aja sih gitu. Mantap, mantap yang Yudi. Eh, sebelum kita tutup Bang Yudi, ada sebuah kalimat untuk kawan-kawan atau sebuah pesan untuk kawan-kawan safety officer yang lainnya. Untuk pesannya sih apa namanya ya itu tadi jangan patah semangat ya karena memang setan dalam diri itu kuat banget gitu kan kalau kita kalah masuk kita itu manusia lebih mulia kok daripada setan kok kita kalah sama setan kan gitu ini ya gini kalau saya sih ini adalah nasihat yang saya jadikan setiap hari motivasi bahwa sebenarnya kesuksesan itu tinggal mau apa tidak ya jadi seperti ini orang itu kadang orang itu pengen diet gitu kan. Atau pengen sehat lah. Nah, cara sehat itu seperti apa sih? Ya apa namanya tidur tidak boleh malam, nggak boleh minum kopi gitu kan, nggak boleh ngerokok ya kan, terus sering rajin olahraga. Mereka tahu nih, tapi mereka melakukan atau tidak. Jadi melakukan larangan, tidak meninggalkan larangan itu. Jadi misal, oh saya ini pengen sehat nih, sehat tapi nggak mau olahraga. Iya, Nah, betul, betul, betul. itu. Jadi sebenarnya ingin berhasil itu adalah sesederhana itu. Sesederhana itu bahwa oh caranya apa namanya agar teman-teman selamat itu seperti apa sih? Oh tiap hari harus COC ngawal teman-teman. Mereka tahu, tapi mereka melakukan apa tidak? Nah, menggunakan APD itu baik, itu mereka tahu, tapi melakukan apa enggak? SOP-nya seperti ini, mereka tahu, mereka paham betul gitu. Tapi melakukan apa tidak? Nah, saya Jadi khawatirnya malah kawan-kawan banyak tahu, tapi tidak melakukan. nah, sebenarnya kunci sukses itu adalah di situ. Lakukan yang sudah kita tahu, iya kan? Tidak perlu berpusing-pusing ini caranya gimana, tapi lakukan yang sudah kita tahu dulu. Nah, Betul, betul. sebenarnya banyak kok yang teman-teman udah tahu itu banyak. Monitoring bagus, membuat monitoring, evaluasi, ya kan seperti itu. Mereka tahu caranya, tapi tidak melakukan.
Itu kuncinya adalah lakukan yang udah kita tahu. Saya setuju. Itu senada dengan perkataan guru saya, Kang. Jadi dulu guru saya itu pernah cerita, beliaunya punya guru. Beliaunya itu diterangkan gini, everything what we know is everything. Jadi bukan everything. Playing what we know is everything. Jadi mempraktikkan apa yang kita tahu itu adalah segalanya. Karena kita cukup tahu banyak, tapi tidak melakukan. Sama saya pernah juga nyampaikan kepada adik-adik saya waktu latihan palang merah gitu. Kebetulan ya di sisi lain latihan sama teman-teman adik gitu. Tahu nggak ketika olahraga di pagi hari itu menyehatkan? Kawan-kawan tahu nggak? Oh tahu kak, mereka banyak angkat tangan. Banyak semua angkat tangan. Saya suruh tahan tuh tangannya di atas aja tangannya. Yang tahu dan meyakini bahwasanya olahraga di pagi hari itu menyehatkan. Tahan tangannya mereka di atas. Saya tanya lagi yang kedua. Terus yang setiap paginya olahraga siapa? Turun mereka banyak tangannya yang turun. Jadi kalau mereka bahwasanya olahraga di pagi hari itu menyehatkan, tapi yang setiap paginya berolahraga ada nggak? Oh jarang sekali, kan bisa dihitung itu. Nah itu senada dengan yang Kang Yudi sampaikan tadi. Dulu Kang Yudi di sesi kedua podcast kita kali ini, Insya Allah mohon berkenan juga Kang Yudi di sesi kedepannya mungkin kita akan lebih intens di sisi Google Studio. Terima kasih banyak Kang Yudi yang telah menyempatkan waktu bersama kami berbagi kisi-kisi ataupun kiat-kiat dalam mengoptimalkan ketiga. Kawan-kawan safety officer, kawan-kawan safety hoppers, dimanapun kawan-kawan berada, mari kita semangati diri kembali, jangan sampai kita tergoda dengan setan-setan yang ada di sekeliling kita. Tetap semangat kawan-kawan, tetap sehat, jangan lupa utamakan keselamatan. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Yudi. Waalaikumsalam. Tetap sehat. Ya, terima kasih. Sama ya. Siap-siap, Pak Tersun. Iya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Mohon izin nanti kami sharekan untuk linknya hasil recordingnya. Oh, monggo. Saya Kang ya.